Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Endeni dengan NIM A1B122015. Di sini saya akan memaparkan materi Psikologi Digital Kependidikan yang diampu oleh Dr. Handes Hari Sudarto dan Lucia Okriwini MPD. Saya akan memaparkan ke-12 topik. Yang pertama, yaitu konsep psikologi pendidikan di era digital. Adapun submaterinya ada 4. Pertama, konsep dasar psikologi pendidikan. Yang kedua, peran atau manfaat psikologi kependidikan. Yang ketiga, psikologi kependidikan dalam pendidikan. Dan yang keempat, misi dan fungsi guru dalam pendidikan. Apa itu konsep dasar psikologi? Psikologi pendidikan merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku manusia dalam belajar dan penerapan konsep, serta teori-teori dalam kegiatan belajar dan pendidikan. Ada 3 kunci dalam psikologi. Yang pertama, scientific method, yang berarti sistem pengetahuan yang dibangun dengan cara kerja ilmiah. Yang kedua, behavior, yang berarti perilaku yang dapat dilihat atau diamati. Yang ketiga, mental process, yaitu internal event atau faktor dalam diri sendiri, misalnya perasaan. Yang kedua, ada peran manfaat psikologi pendidikan, yaitu menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar, membantu prestasi siswa, yang memahami perbedaan siswa, membentuk prestasi belajar, mengetahui keadaan emosi, dan meningkatkan motivasi belajar. Adapun submateri yang ketiga yaitu psikologi pendidikan dalam pendidikan. Dalam mendidik siswa, guru harus memahami perilaku siswa, yang artinya harus lebih memahami psikologi kependidikan terlebih dahulu. Adapun cara yang dilakukan, yaitu memahami secara mendalam hakikat atau konsep perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, memahami kriteria dan tata cara, merumuskan tujuan pendidikan secara operasional, dan yang terakhir, bagaimana seorang guru dapat memilih dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Adapun misi dan fungsi guru dalam pendidikan ada 3, yaitu mendidik, membimbing, dan mengajar. Topik yang kedua yaitu pengasuhan era digital. Adapun submaterinya ada 4. Yang pertama, pengertian pola asuh. Yang kedua, jenis pola asuh. Yang ketiga, karakteristik anak generasi digital. Yang keempat, tips pembelajaran dan keseimbangan menggunakan gawai. Pengertian pola asuh. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai di masyarakat. Jenis-jenis pola asuh ada otoriter, permisif, demokratis, dan mengabaikan. Otoriter yaitu memaksa anak mengikuti keinginan orang tua. Yang kedua ada permisif, orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Yang ketiga, demokratis, menghargai kepentingan anak tetapi menekankan tetap untuk mengikuti aturan sosial. Dan yang keempat, mengabaikan atau bahkan tidak peduli pada anak. Karakteristik generasi digital cenderung berpikir praktis dan insan, mencintai kebebasan, berambisi untuk mendapat pengakuan, dan mahir dalam menggunakan teknologi. Tips pembelajaran dan keseimbangan penggunaan gadget. Tips pembelajarannya yaitu pastikan anak bersifat interaktif, sesuaikan aplikasi dengan perkembangan usia anak, pengetahuan yang didapat anak dapat diterapkan, dan kenalkan pengetahuan teknologi secara berdampingan. Adapun tips keseimbangannya yaitu matikan TV dan simpan gawai saat makan, simpan semua gawai 30 menit sebelum tidur. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan bersama keluarga. Topik yang ketiga yaitu lingkungan dan sumber belajar digital.
Adapun submaterinya, yang pertama pengertian lingkungan belajar, yang kedua jenis lingkungan belajar, dan yang ketiga sumber belajar digital. Lingkungan belajar adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dalam menjalankan aktivitas mereka, yakni usaha untuk meroleh perubahan dalam pengetahuan atau kognitif, sifat atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Jenis lingkungan belajar ada 3, alam, sosial, dan buatan. Sumber belajar digital. Sumber belajar digital merupakan alat yang baru digunakan dalam pembelajaran serta dibangun atas pemahaman mereka. Dalam pembelajaran, biasanya peserta didik menggunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Seperti yang digunakan yaitu perangkat lunak komputer, media interaktif, ataupun sumber daya online. Topik yang keempat yaitu problematika psikologis era digital. Adapun submaterinya yaitu pengertian problematika itu sendiri, dan yang kedua jenis problematika. Pengertian problematika psikologi. Problematika psikologi adalah suatu masalah yang timbul pada kejiwaan seseorang. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang timbul yang terjadi pada kejiwaan seseorang yang timbul karena kecanduan teknologi. Adapun jenis problematikanya ada ansos, anoreksia, bulimia nervosa, megalomania, nomfobia, dan gaming disorder. Yang kelima ada dampak psikologis era digital terhadap mahasiswa. Era digital adalah suatu kondisi atau zaman di dalam kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Dampak dari era digital ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang saya tera di sini yaitu mudah mendapat informasi dan meningkatkan kualitas SDM. Yang dampak negatifnya mempermudah plagiasi dan penyalahgunaan teknologi. Upaya penanggulangan dampak negatif yaitu membatasi penggunaan teknologi digital, menghindari multitasking, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental, dapat membentuk kebiasaan baik, dan mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman ataupun keluarga. Adapun topik keenam, rupa pendidikan di era digital. Rupa pendidikan atau wujud dalam proses belajar mengajar ialah dengan memanfaatkan media pembelajaran digital tentunya serba online dan menggunakan internet. Media tersebut biasanya menggunakan platform Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Office, Classroom, ataupun hal yang lainnya. Adapun topik ketujuh yaitu manajemen pengelolaan kelas. Mengapa sih pengelolaan kelas itu penting? Nah, pengelola itu penting karena sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran dengan efektif. Desain lingkungan kelas yang positif yaitu seperti pengaturan tempat duduk, pengaturan cahaya, penempatan papan tulis, dan menjaga kebersihan. Adapun topik ke-8 yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Submaterinya yaitu apa itu motivasi belajar dan konsep diri serta peran motivasi belajar dan konsep diri. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dan menciptakan serangkaian usaha yang menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Konsep diri adalah bagian yang penting dalam kehidupan individu. Konsep diri merupakan refleksi yang dipandang, dirasakan, dialami individu mengenai dirinya sendiri. Adapun peran keduanya yaitu motivasi belajar, mendorong semangat belajar, sedangkan konsep diri yaitu berperan untuk mempertahankan keselarasan batin. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang memiliki hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pembelajaran.
Adapun jenis kesulitan belajar ada dua, Development Learning Disabilities dan Academic Learning Disabilities. Topik ke-10 yaitu perbedaan intelijensi, gaya belajar dan berpikir peserta didik di era digital. Intelijensi dalam pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi dan komunikasi ke semua mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital sangat membantu siswa untuk mendapatkan dan menyerap informasi secara cepat dan mudah. Tentu hal ini dapat meningkatkan intelijensi siswa. Yang kedua, yaitu cara berpikir. Lewat gawai, mereka dapat mengakses aneka ragam informasi seperti teks, gambar, atau suara dan video. Dalam hal itu diperlukan pemikiran kritis agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Adapun gaya belajar, seperti audiovisual, bergantung pada teknologi dan senang memahami contoh konkret. 11. Identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. ABK atau anak berkebutuhan khusus memiliki kekhususan dibandingkan anak normal, dan mereka ini biasanya dianggap berbeda, dan mohon maaf biasanya mereka tergolong dengan anak-anak yang cacat. Adapun tipe ABK yaitu temporer dan permanen. Yang terakhir, kajian gender dalam kelas. Kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi penting. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui 3 hal, yaitu hak untuk mendapat pendidikan, hak dalam proses pendidikan, dan hak akan hasil pendidikan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin sekiranya banyak kekurangan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.